Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, jumpa lagi ya. Oke, sekali lagi salam hormat ya buat semuanya ya, dan guru-guru saya terutama baik di forex ataupun di Bitcoin ya. Kalau di binari ya sama-sama belajar ya, nggak ada guru ya. Oke, ini di sini kali ini saya akan mencoba edukasi yaitu yang berjudul sebelumnya ya. Saya ingatkan ya, trading ini mempunyai risiko yang sangat tinggi ya. Sangat tinggi. Nah, alangkah eloknya ya kalau abang tuh harus memikirkan terlebih dahulu sebelum ke akun real, nah, ataupun sebelum belajar ke dunia trading ya. Oke, saya di sini akan membahas tentang parlay ya. Parlay sehat. Nah, apa itu parlay sehat? Kalau di DC, parlay sehat adalah maksimal level 3. Lebih daripada level 3 itu udah berhalusinasi. Ciri-ciri orang rakus. Karena kenapa? Nggak usah deh nyari level-level 10 deh, 11 deh ya. Ya. Kita bersyukur aja. Level 3 profit kembali ke awal. Ya. Jangan terlalu berhalusinasi untuk mencapai level 13. Bukannya tidak bisa, tapi kita lebih bagus tradinglah dengan sehat. Bersyukurlah dengan yang telah diberikan. Oke. Di 5 menit kita mempunyai ya penerusan merubuzu penolakan ya. Apakah dia akan melahirkan resisten di sini atau dia akan pembalikan. Oke. Untuk di 5 menit kita mempunyai momen reversalnya. Oke. Nah, wow. Ternyata ya di sini ya kekuatannya ya. Nah, ini saya bilang adalah rejection yang terkonfirmasi kuat. Nah, ini penolakannya, ini konfirmasinya ya. Ya. Nah, inilah harga menjadi naik. Ya, kita tengok. Ini resistennya. Oke. Oke ya. Nah, saya sudah deposit. Nah, kita akan mengupas parlay secara sehat. Nah, kalau parlay secara sehat di sini kita taruh 14.000, Bang. Nah, kita mulai dari 14.000. Bentar, oke. Nah, kita akan membidik candle to candle ya. Oke. Apakah ini menjadi suatu koreksi? Dan ini melahirkan hijau seperti ini? Menjadi pembatalan harga? Kita tengok. Ya, sabar ya. Sekali lagi ya, untuk yang belajar di kelas fokus ya, jangan buru-buru deh ya. Nah, ini sambil cerita-cerita sambil nunggu momen ya, saya jelaskan nanti ya. Ya. Kenapa sih DC itu kelasnya dipisah gitu? Nah, ini sambil cerita sambil nunggu momen, Bang. Jangan diburu, Bang. Trading kayak gitu, Bang. 1, 2, 3, 4. Kalau saya campur aduk, Bang, apa cerita nasib si Budi, Bang? Ya. Kalau kita buatkan menjadi satu wadah, kan banyak yang ada di basic, ada yang masih buta, ada yang masih awam. Ya. Si Budi mau bertanya malu, tak bertanya pun sesat. Nah, fungsinya di DC memisahkan kelas, ada yang bertanya ya. Ya. Menurut kemampuan masing-masing yang pada dasarnya dari kelas 1 dia akan naik kelas, Bang. Ya. Oke, itu seputar kilas info. Wow, ternyata di sini adanya support. Nah, ini apakah ini menjadi bullish? Jika dia menjadi bullish mengalahkan resisten, udah dipastikan ini adalah pembatalan harga yang tak sempurna. Kita bisa membidik buy. Paham? Paham kau Budi? Nah, paham-paham ku balik nama kau jadi puput nanti. Oke. Oke. Kita persiapan, Bang ya. Baik. Kimbe jaringannya. Nah, kalau abang sabar bisa menunggu koreksinya. Ya, titik idealnya. Pendukung lainnya apa, Bang? Nah, di 5 menitnya sudah ada yang namanya
penolakan yang terkonfirmasi. Jika kita kaitkan dengan rumus A naik, B naik, hajar buy. Karena ini durasinya 5 menit, kalau kita trading 5 menit kita bisa membidik 5 sampai 15 menit. Jika kita menganalisa di 5 menit. Gitu. Ya. Oke. Nah, inilah yang dikatakan pembatalan harga, Bang. Ya. Resisten mempunyai perintah untuk harga makin turun, tapi dibatalkan lahirnya support. Mana pembatalan harganya? Nih, Bang. 1, 2. Bentar, Bang ya. Hijau 1, hijau 2. Ya, karena 2 ini nge-close resisten. Sudah dipastikan bekerjanya support ini minta naik. Oke, saya ulangi lagi, mungkin ada salah tadi ya. Ini resisten mempunyai perintah turun, tapi dibatalkan oleh support. Pembatalan harganya mana? Candle 1, candle 2. Ini close price-nya ngalahkan resisten. Kita bisa membidik buy di sini. Ya. Jika di sini nanti keluar merah ya wajar, ya. Ataupun dijawab, karena penjawaban dari sumbu ini yang mempunyai harga tuh turun. Gitu. Nah, oke, ini level pertama ya. Nah, buat bagi-bagi yang awam, level pertamanya ya ini insya Allah udah profit ya, udah jelas. Nah, inilah, nah ingat ya, ini kelas 2 ya, kelas 2 ya. FTT, pelajaran FTT, banyak rumusnya. Berapa? 3 rumus FTT kalau di DC. Bisa memanfaatkan koreksinya, resisten lahir, dan memanfaatkan informasi daripada candle yang lahir. Ya, paham? Oke. Nah, ini kan profit ya. Nah, ya. Kan pertama 14.000 ya yang nggak tahu parlay ya. Kan udah profitnya jadi 25.900. Nah, baru kita taruh sini, Bang. Ya. 25.900. Oke. Ini bidikan yang kedua. Ini jika dia lahir merah ini, ya wajar. Ya, wajar. Ya, profit, Bang. Kalau profit jelas ya. Seenggak-enggaknya dia akan mencari titik. Oke. Paham? Nah. Jeli, Bang ya. Oke, profit. Nah, langkah selanjutnya apa, Bang? Nah, ini kan level pertama kita ada profit ya. Nih level pertamanya ya. Oke. Kita masih mempunyai 2 level yang harus kita lalui. Jika sudah profit ya udah kembali lagi ke 14.000. Gitu ya. Nah. Oke, Bang ya. Oke. Saya akan membidik, Bang. Masih kuat nih, Bang. Oke, pendukung lainnya tunggu dulu, Bang. Sambil cerita, Bang ya. Kita nggak asal langsung numpang ya. Nah, kita nggak asal ya, Bang ya. Nah, ya. Ini kan FTT ya. Saya nggak langsung numpang dulu, Bang. Saya harus mengenali ada nggak ciri-ciri reversalnya. Kalau ada ya nggak mungkin saya numpang, Bang. Gitu. Oke. Paham, Budi? Tak paham ku panggil puput kau, Bud. Ya. Oke. Ya, kalau pagi Budi ya, siangnya puput jadinya. Nah, ini bidikan yang kedua. Ya. Emang parlay ini kelipatan ya. Ya. Kelipatan cepat kaya tapi cepat gembel ya. Enggak juga, tergantung bidikannya ya. Ya. Parlay ini adalah salah satu ciri-ciri orang rakus sebenarnya. Tapi kita mempunyai level tertentu untuk menjadikan masih kategori sehat. Tak percaya? Nah, silakan coba. Ibaratnya parlay ini, nah ciri-ciri reversal apakah keluar? Kita tunggu, Bang. Ya sambil cerita sambil membidik, Bang. Yang penting ilmunya, Bang, ambil ya. Nah, jadi parlay ini ibaratnya kan kita sudah dikasih sepeda. Ya. Kita belum puas. Dikasihlah kita sepeda motor. Sudah dikasih sepeda motor, masih lagi ingin mencari dapat mobil. Ya.
Sudah dikasih mobil masih berhalusinasi ingin mendapatkan suatu kapal feri. Iya. Udah dikasih kapal feri minta lagi helikopter dan seterusnya, akhirnya di ujung cerita masuk ke jurang. Kenapa? Ya tidak bersyukur tadi. Coba kalau kita berhenti setelah mendapatkan mobil tadi. Ya kita rezeki kita masih ada dapat mobil gitu. Nah, itulah sekilas info tentang parlay. Oke. Nah, jadi bidikannya tuh santai, Bang. Hmm. Oke. Ini kuat pembalikan ya. Apa ini cuma retrace-nya aja? Ya, kita tunggu, Bang. Nah, loh. Oke. Jika ini menjadi support sangat-sangat indah. Bang, kenapa nggak nengok awal periodenya? Ya, saya pada awal periode itu hanya saya gabungkan untuk pendukung ya. Kalau di sini lebih bidikannya lebih candle to candle ya. Gimana bentuk candle itu yang terjadi itu kita bidik analisa. Tapi tak semua candle, tapi semua candle dianalisa. Bukan berarti kita analisa langsung OP ya. Jangan salah kaprah. Analisa tetap analisa menggunakan teknikal pergerakan candle itu tadi. Itu. Oke. Sorry. Oke. Nah, ya. Nah, ini pelajaran kelas 1 ya. Nah, saya ingat kelas 1. Ya, naik, naik. Dalam suatu perdagangan, jadilah support. Sumbu adalah permintaan harga. Jika di sini nanti lahir merah, dia menjawab harga yang diminta. Nah, jika dia tidak mengalahkan support, berarti dijawab. Paham? Nah, itu Bang ya. Jika ya, A dan B. Ya, oh sorry, ini informasi ini tidak sempurna resistennya, supportnya. Ini informasinya turun ya. Tapi close price-nya ngalahkan si A. Ya. Nah, jika antara A dan B lahir mempunyai dua sumbu, hati-hati dengan sumbu selanjutnya, Bang. Ya, hati-hati itu, Bang. Karena dia akan dijawab. Nah, lahirlah dia. Ada juga yang dijawab dengan seperti ini, Bang. Sumbu saja, penolakan. Ada juga yang dijawabnya di sini, tidak langsung instan seperti ini. Oke, paham? Nah, jika ini yang lagi berjalan ini ya, jelas mengalahkan harga terendah. Ini udah dipastikan namanya loss. Udah jelas tuh Bang di mata saya, Bang. Ya, itu udah jelas di mata saya. Pasti akan loss. Nah, ya. Nah, ini adalah adanya pembatalan harga yang dibatalkan ya. Oke, paham? Gitu, Bang. Kalau udah begini udah kita putar haluan sell. Ya. Putar haluan sell. Jadi, perintah support dan penolakan ini digagalkan. Karena lahirnya resisten yang nge-close support. Ya. Paham ya? Nah, jadi parlay kita tadi yang pertama gagal, yang kedua ya. Ya udah kita kembali lagi. Ini seharusnya 14.000 nih tadi, Bang. Ya, seharusnya 14.000 nih. Saya lupa nominalnya saya turunkan ya. Yang penting ilmunya deh Abang ambil. Nah. Ya. Itu, Bang ya. Nggak perlu dikonven keras-keras, Bang. Santai aja. Satu loss udah, misalnya satu loss, satu profit, ya. Profit lagi. Ya, kan masih profit kita gitu, Bang, ya. Jika kita loss 2 kali perdagangan, nah misalnya saya di sini loss lagi ini kan, ya udah saya stop, tutup buku saya, lanjut nanti sesi malam, ya berarti perdagangan saya gagal. Jadi saya menganggapnya ini adalah suatu perdagangan, bukan suatu perjudian gitu, Bang, ya.
Di saat saya tadi mengalami loss, ya, karena dibatalkan, analisa kita udah betul, Bang, ya. Tren lagi naik, ya. Lahirlah di sini support, adanya penolakan yang terkonfirmasi. Kita bisa memilih buy, diikuti dengan arah tren. Akan tetapi namanya trading, ya, Bang. Dibatalkan oleh lahirnya resisten. Nah, kita kan nggak tahu resisten itu lahir, ya. Siapa sih yang tahu? Nah, jika sudah lahir resisten, tunggu dulu. Nah, kalahkan supportnya dulu. Jika sudah dikalahkan support, harga setidak-tidaknya dia akan pasti akan turun. Jadi kita di saat loss pertama itu langsung sigap, Bang. Jangan abang langsung konven. Nah, misalnya abang konvel gila, ya. Ya, yang suka-suka ngajarin konven. Loss. Di sini buy, loss. Ngotot ngebuy. Konven sampai berapa kali coba? Ya. Itu namanya edan. Jangan diikutin iramanya seperti itu, ya. Itu namanya penjerumusan, ya. Paham, Bah? Tak paham kau nggak tahu bilang lah, Bah. Oke. Kok Mbah ya? Budi. Aduh. Ya, paham ya maksud saya, ya. Oke, katakanlah ini 14.000, ya. Nah, ini misal 14.000. Nah, tadi parlay yang pertama kita gagal, ya. Nah, kita ulangi dari awal. Yang penting kita masih kategori profit. Oke, anggaplah ini 14.000. Nah, kan profit, ya. Nah, oke. Kita kembali ke sini lagi. Nah, ini kita bisa membidik buy, Bang. Ya. Sell kok buy. Salah ngomong, sorry, Bang. Kenapa sell, Bang? Udah jelas. Nah, di mata saya di sini udah jelas ini adalah koreksinya. Adanya pembatalan harga lagi. Cinta candle tak jauh beda, Bang. Tapi ini informasinya naik. Ya. Paham? Hati-hati informasi naik. Gitu dia, Bang. Nah, jika ini nanti digagalkan lagi oleh support, ya udah putar kepala kita, Bang. Kita jangan ngotot nge-sell lagi. Berarti sudah ada pembalikan harga lagi, Bang. Ya. Karena parlay ini nggak mudah, Bang. Ya, paham? Nah, gitu, Bang. Paham kau, Budi? Bentar. Mimi kopi dulu. Asam kali kopinya. Bukan kopi, Bang, Nescafe. Oke. Gitu, Bang, ya, tradingnya, ya. Nah, ini kan profit, ya, 47.900 berarti. Ya, 47.900. Ya. Ini yang terakhir bidikan kita yang ketiga. Anggaplah yang tadi profit 14.000, ya. Ini yang profit yang kedua. Ya. Kita mencoba parlay tadi, kita mengalami kegagalan, ya. Tapi jangan panik, Bang. Tapi selanjutnya kan saya langsung ambil sikap, ya. Oke. 52. Ini langsung masih bisa membidik nih, Bang. Sell. Ya. Nah, inilah parlay yang ketiga, Bang, ya. Jika ini abang udah profit, kembali lagi, Bang, ke 14.000, Bang. Ya. Paham? Jika abang mengalami loss 1, jangan panik. Arah harganya itu gimana? Ya, inisialnya abang harus tahu. Apa tuh inisial sih? Arahnya. Ya. Seperti saya tadi. Nah, saya mendapatkan yang namanya penolakan yang terkonfirmasi, jadilah support. Tren juga lagi naik. Berjalannya waktu, lahirlah resisten, membatalkan perintah support. Ini pembatalan harganya nih. Saya membidik di sini sell. Ya. Begitu juga dengan yang di sini tadi. Nah, ya. Membidik di sini. Kenapa? Ini informasi tuh turun. Ini adalah koreksinya, nih hijau ini. Di sini lahir support digagalkan oleh resisten. Nah, harga terendahnya ngalahkan, kita bisa membidik sell. Nah, yang ini begitu juga, Bang. Nah, di sini adanya lahirnya support dibatalkan oleh resisten. Ini mempunyai informasi tuh turun, kuat banget turun, kita bisa membidik sell.
ya. Jika di sini antara salah satu menjadi hijau itu wajar karena ada permintaan harga yang akan naik. Karena kenapa? Di sini adanya titik konfirmasi. Adalah titik konfirmasi. Jika sudah terkonfirmasi, hati-hati dengan sumbunya. Ya. Jika sumbunya 2, dia mempunyai arah harga. Dia mempunyai permintaan harga. Ya. Paham? Paham tak tahu bilang lah. Nah, ini profit kita menjadi 88.000. Ya udah stop. Nah, bayangkan saja kita dari 14.000, profit kita menjadi 88.000. Ditambah tadi 25.000 lagi. Berapa coba udah kelipatannya? Ya, apakah Abang langsung mau next lagi ke level 4 dan sebagainya? Abang harusnya udah bersyukur, udah profit bermodal dengan 14.000, Abang udah profit katakanlah kurang lebih 100.000. Ya udah, kembali lagi ke 14.000 Bang. Jangan diteruskan. Jangan mempunyai sifat rakus. Paham Bah? Paham Budi? Hah? Jangan kau suka rakus. Ya. Nah, untuk pelajaran yang kelas 2, yang hal-hal yang demikian ini harus mengetahui ciri-ciri daripada reversal dan FTT. Harus tahu. Ya. Paham? Oke, profit ya, alhamdulillah ya. Nah, kan sudah profit ya saya di sini ya. Berapa nih? Nah, ini level ketiga. Ternyata berhasil saya bidikan yang keduanya. Ya, tadi saya tadi sempat parlay yang pertama gagal ya. Oke. Tetapi saya langsung sigap. Ya. Bentar Bang, ini saya kecilkan dulu. Ya. Langsung sigap. Mencoba untuk parlay sesi berikutnya. Nah, 1 profit, yang kedua profit, yang ketiga profit. Ya udah stop, kembalikan ke 14.000 lagi. Ke bidikan yang pertama. Ya. Bang, kenapa nggak dilanjutin Bang? Kalau emang Abang bisa teknikal misalnya, kan udah level 3 tuh, nanggung dong Bang 2 kali lagi. Ingat, DC mempunyai prinsip. Ya. Prinsip DC bukan seperti air, daun di atas daun talas. Ya udah, saya sudah bersyukur kok. Nah, ini apa juga di sini udah adanya support. Paham? Ya. Nah, jadi kalau kita tingkatkan di sini ya. Di sini saya tadi dapat sepeda. Ya. Di sini saya dapat sepeda motor. Sampai sini saya sudah dapat mobil. Ya udah, saya sudah bersyukur atas rezeki yang telah diberikan pada malam hari ini. Jadi saya tak perlu berhalusinasi untuk mendapatkan sebuah helikopter ataupun kapal feri. Ya. Saya lebih baik kembali lagi. Jika ini saya sampai 3 kali ini profit sampai 10 kali seperti ini, sama juga dong saya mendapatkan helikopter. Kalau kelipatannya ya. Parlay 1 sampai 3 profit, ulangin lagi ke 1 sampai ke 3 profit, ulangin sampai 10 kali berturut-turut. Jadi kita tuh jika loss, kita masih profit A+. Kita posisi loss tapi kita masih profit. Gitu ya. Inilah parlay yang dikatakan sehat. Ya. Nah, paham? Ya. Gitu ya, parlay sehat. Nah, ini kan sama ya. Saya bilang ini ya. Sama ya. Nah, bentar Bang ya. Inilah yang dikatakan cinta candle, Bang. Ya, history. Nggak akan jauh beda. Nah, ini momen FTT. Ingat kelas 2 momen FTT mempunyai berapa rumus? Ingat ya. Ya. Sekali lagi yang pada dasarnya ya kan. Segala ilmu adalah reversal dan FTT. Tapi dia bertekuk tunduk kepada SNR. Inilah rumus trading, Bang. Selain ini bagi saya ya, itu hanyalah pendukung tambahan saja. Rumus dunia trading ya ini.
ya. Beda dengan rumus matematika ya. Nah, VR kuadrat rumus daripada luas lingkaran ya. R kali diagonal keliling lingkaran ya. Setengah alas kali tinggi rumus segitiga, itu pasti hasilnya. Nah, kalau trading itu tidak pasti hasilnya, Bang. Dia ada yang namanya pembatalan harga. Nah, pembatalan harga ini bisa dibatalkan lagi, Bang. Ya, gitu, Bang ya. Oke, mungkin itu saja dari saya ya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, DC mengajarkan selalu trading yang sehat dan mempunyai jiwa yang sehat. Sekali lagi, maaf, DC mempunyai, ya kan? DC adalah mencari seorang trader yang mandiri dan mempunyai jiwa yang sehat, bukan jiwa yang barbar. Oke, itu aja. Sekali lagi saya bukan masuk untuk menggurui ya, mohon maaf. Dan terima kasih banyak yang sudah ya, yang di bawah komentar ya. Saya maaf tidak bisa menjawab satu persatu ya. Yang jelas saya terima kasih banget deh atas dukungannya. Cuma ini aja yang saya bisa berikan, jangan pandang nominalnya ya. Ambillah ilmunya. Ya. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.